Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal P3K ataupun CPNS. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah lulus semuanya. Jadi soal P3K kali ini yaitu P3K tahun 2023 ini terdiri dari seleksi kompetensi teknis ada 90 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 soal. Dan wawancara sejumlah 10 soal. Totalnya adalah 145 soal. Pada kesempatan ini kita akan membacakan soal kompetensi manajerial bagi P3K teknis. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Rasa bangga menjadi warga negara Indonesia sebagai wujud titik-titik. A. Sadar berbangsa dan bernegara. B. Cinta tanah air. C. Setia pada Pancasila dan ideologi. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jawaban yang tepat adalah rasa bangga menjadi warga negara Indonesia sebagai wujud cinta tanah air. Jadi jawabannya adalah B. Cinta tanah air sebagai wujud rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Jawabannya B. Soal yang kedua. Pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, perilaku kerja pegawai diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil negara yang menjadi standar perilaku kerja pegawai. Salah satunya yaitu A. Integritas, B. Nasionalis, C. Loyal, D. Etika publik. Jadi poin inti dari Permenpan RB nomor 6 tahun 22 diantaranya adalah C. Loyal. Soal nomor 3. Berikut ini termasuk kode etik dari nilai dasar berakhlak kecuali A. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. C. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. D. Loyal kepada atasan. Kecuali yang bukan kode etik dari nilai dasar berakhlak adalah jawabannya D. Loyal kepada atasan. Memahami dan memenuhi, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi termasuk dalam berakhlak. Jadi yang kecuali di sini loyal kepada atasan. Jawabannya D. Soal nomor 4. Simbol. Terdapat simbol emotion, senyum, biasa atau jempol terletak pada kolom SKP. Apa maksud dari simbol emotion, senyum, biasa atau jempol terletak pada kolom SKP? A. Umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. B. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. C. Realisasi berdasarkan bukti dukung. D. Indikator hasil kerja. Mana jawabannya? Bapak Ibu ingat aja yang ada simbol emotion.
yaitu A. Umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Soal nomor 5. Apa yang menjadi tanggung jawab utama pegawai ASN? A. Jalur karir profesional. B. Pelaksanaan kebijakan partai politik. C. Melaksanakan tugas pemerintahan. D. Mengembangkan kompetensi setiap tahun. Tanggung jawab utama pegawai ASN P3K adalah jawabannya C. Melaksanakan tugas pemerintahan. Ini tanggung jawab ASN. Soal nomor 6. Dalam menjalankan perannya sebagai pemersatu bangsa, seorang ASN yang loyal harus A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Bersikap adil terhadap sesama. D. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ASN yang loyal, jawabannya adalah A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara. Ini peran ASN sebagai pemersatu bangsa. Soal nomor 7. Dalam sumpah atau janjinya, PNS berkomitmen untuk A. Melaksanakan fungsi ASN dengan baik. B. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. C. Menjadi P3K yang profesional dan kompeten. D. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah janji ASN yaitu B. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang, atau golongan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dipimpin oleh A. Kepala Pusat. B. Direktur Jenderal. C. Sekretaris Jenderal. D. Kepala Biro. Jawabannya C. Sekretaris Jenderal. Soal nomor 9. Hasil evaluasi kinerja tahunan pegawai dituangkan dalam A. Dokumen rencana kinerja tahunan pegawai. B. Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai. C. Dokumen pelaporan kinerja tahunan pegawai. D. Dokumen hasil kinerja tahunan pegawai. Jawaban yang tepat adalah B. Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai. Jadi dokumen rencana bukan, pelaporan juga bukan, hasil kerja juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai. Soal nomor 10. Apa yang menjadi tujuan utama dari jalur karir profesional pegawai ASN? A. Melaksanakan tugas pemerintahan. B. Mengembangkan kompetensi setiap tahun. C. Mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. D. Memiliki NIP secara nasional. Tujuan utama dari jalur karir profesional pegawai ASN. Tujuan utamanya adalah C. Mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu lihat video-video yang lain di channel ini, di depannya di playlist channel. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.